Universitas Al-Wasliyah atau UNIFA Medan kini memasuki babak baru. Profesor Dr. Haji Saiful Akhyar Lubis MA resmi dilantik sebagai rektor dengan tekad kuat membawa UNIFA menuju predikat World Class University. Suasana hikmat dan penuh semangat menyelimuti prosesi pelantikan jajaran pimpinan baru Universitas Al-Wasliyah Medan untuk periode 2025-2029 yang berlangsung di Hotel Madani Kota Medan, Selasa pagi 1 Juli 2025. Mohon maaf saya mungkin kalau semuanya tidak saya sampaikan, tapi dengan rasa hormat terima kasih atas kehadiran kita semua di acara pelantikan ini. Baik, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para undangan atas berkenan kehadiran di acara pelantikan ini. Mudah-mudahan Bapak Rektor kami, Bapak Profesor Dr. Saiful Akhyar MA mampu menakodai bahtera UNIFA Medan ini ke depan. Insya Allah, mohon doa kita semua. Kami atas nama panitia memohon maaf di mana mungkin ada kekurangan, kesalahan, baik dalam penyambutan dan undangan yang mungkin tidak tersampaikan. Atas nama pribadi dan panitia, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, rangkaian kegiatan ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan dengan dua termin. Yang pertama, pelantikan rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan di lingkungan UNIFA Medan yang nantinya kami mohon kesediaan Ayahanda Ketua Umum kiranya berkenan untuk melantik. Kemudian pelantikan berikutnya adalah jajaran biru di lingkungan Universitas Al-Wasliyah sampai dengan kepala tata usaha di unit fakultas masing-masing yang nantinya akan dilantik oleh Bapak Profesor Dr. Saiful Akhyar MA selaku rektor. Mohon izin Pak Rektor kiranya berkenan untuk melantik. Profesor Dr. Haji Saiful Akhyar Lubis resmi dikukuhkan sebagai rektor UNIFA menggantikan Profesor Dr. Haji M. Jamil. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah, Dr. Kiai Haji Masyuril Kamis. Dalam sambutan perdananya, Profesor Saiful menegaskan visinya menjadikan UNIFA sebagai kampus unggulan berkelas dunia. Ia juga memperkenalkan dua struktur baru untuk mendukung pengembangan investasi dan kerjasama. Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk perwakilan Gubernur Sumatera Utara, LL Dikti Wilayah 1, dan pimpinan Perguruan Tinggi Al-Wasliyah. Ketua Umum PB Al-Wasliyah memberi pesan tajam bahwa pengurus yang baru dilantik adalah pemain inti untuk penuh semangat dan tanggung jawab. Dalam suasana haru, Profesor Saiful menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan seluruh civitas akademika. Pelantikan ini menjadi tonggak penting menuju UNIFA yang lebih maju, modern, dan mendunia. Inovasi dan kolaborasi pemain baru yang istilah tadi Bapak, gimana nih Pak untuk pindah-pindah? Ya, secara teknis beliau lebih paham. Ya, tetapi hari ini memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita pasti memerlukan sinergi, kerjasama, serta yang paling perlu adalah ide-ide kreatif yang muncul dan itu yang disebut dengan inovasi. Karena itu ada dua kata kunci tadi yang kita sampaikan adalah inovasi dan kolaborasi. Perkembangan sebuah perguruan tinggi hari ini tidak hanya diukur dengan gedung yang bagus, tetapi sangat tergantung pada kreativitas dan dorongan yang muncul dari internal, khususnya kreativitas dan inovasi dari seluruh stakeholder yang ada di dalam. Pada saatnya sebenarnya UNIFA ini kita harapkan dia menjadi kampus yang tidak hanya tingkat nasional, kita punya azam yang harus bisa menjalin kolaboratif di dunia internasional. Untuk akreditasi tadi Pak, gimana Pak? Ya, sekarang kita sedang mempersiapkan akreditasi IPT yang tentunya tadi seperti juga dijelaskan oleh Ibu Rektor Win tadi, bahwasanya bulan Oktober kita harus submit
Ya ini akan kita buru dan selama ini memang sudah mulai dikerjakan dan tinggal kita mengefektifkan kerja itu dan tentunya melakukan finalisasi. Ya, jadi dimanapun tadi, apapun yang terjadi memang ya akreditasi adalah sesuatu yang sangat penting demi kemajuan dan kepercayaan terhadap Unifa sendiri. Kira-kira terkejar nggak Pak sampai bulan Oktober? Kami yang berpikir apa yang bisa kami lakukan semaksimal mungkin. Kalau Allah memberikan kemudahan, tidak ada yang tidak mungkin. Itu prinsip kami. Dan kami berdoa tentunya hanya Allah yang bisa memberikan kemudahan. Kalau Allah mau, pasti semuanya akan dimudahkan. Target jangka pendeknya apa, Pak? Tentu saja kita ingin IPT kita ini ya kita raih dengan baik sekali. Unggul tentunya tetap cita-cita kita, tapi kita harus kita harus realistis berpikir, harus kita sesuaikan dengan potensi dan keadaan kita masing-masing. Itu kita tidak bisa memaksakan diri, karena dengan memaksakan diri pasti kekecewaan akan bertambah besar kalau tidak tercapai. Dengan pelantikan ini, Unifa Medan resmi menatap masa depan dengan semangat baru dan target global. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Aris Sinurat, Kedan TV melaporkan. Air mata tumpah dalam aksi damai pada nuansa peringatan HUT Bayangkara ke-79 tahun. Seorang mahasiswi menangis pilu meminta keadilan atas kematian ayah kandungnya. Aksi ini menjadi kado pahit bagi institusi kepolisian. Halaman markas Polda Sumatera Utara diselimuti suasana haru pada Rabu siang 2 Juli 2025. Kelompok mahasiswa pemerhati keadilan Sumut menggelar aksi damai, menuntut keadilan atas kasus dugaan pembunuhan yang terjadi Februari lalu. Yang hingga kini hanya satu pelaku yang ditangkap, yang lain diduga masih berkeliaran. Di tengah masa Delia Jura tak kuasa menahan tangis, mahasiswi ini memohon keadilan atas kematian ayahnya yang telah 18 tahun tak ia jumpai. Kepada Bapak Kapolda, saya sebagai anak almarhum mohon agar cepat diusut kasusnya, pelakunya bisa ditangkap semua, terutama yang membunuh almarhum ayah saya pada 21 Februari 2025, tepatnya di hari Jumat. Saya mohon kepada Bapak Kapolda segera diusut Pak kasusnya. Sudah 4 bulan lebih tidak ada kabar. Jangan hanya cuma satu pelaku udah ditangkap, kalian sudah tenang gitu aja. Saya udah lama nggak jumpa almarhum. Udah 18 tahun saya nggak jumpa. Sekali saya dapat kabar beliau udah almarhum, beliau nggak sempat melihat saya jadi mahasiswa juga. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, tolong ya Pak, saya minta tolong. Makasih ya Pak, itu saja. Kue ulang tahun pun dibawa ke lokasi aksi, namun bukan sebagai perayaan melainkan simbol duka dan desakan hukum. Sempat terjadi argumentasi antara massa aksi dan polisi. Pihak Polda menyatakan perkara ini tercatat di Polrestabes Medan, mengarahkan berkoordinasi ke instansi tersebut. Orator pun menyangkal kehadiran mereka mendatangi Polda Sumut karena proses perkara tersebut dinilai lambat dan tidak transparan. Adik-adik datang kemari menyampaikan aspirasi karena tingkat Polda itu yang lebih tinggi dari Polrestabes. Untuk LP-nya terregistrasi ternomor di Polrestabes. Di mana ternomor, disitulah penanganannya. Nah gitu. Tapi adik-adik kapasitasnya datang kemari karena Polda lebih tinggi tingkatannya untuk mengawasi perjalanan penanganan kasus ini. Gitu, kan? Tapi kalau mau teknis penangkapannya, yang satu orang yang sudah ditangkap itu mau menanyakan secara spesifik, itu ada di penanganan di Polrestabes. Nah, jadi alangkah baiknya adik-adik nanti
ada waktunya lagi menyampaikan aspirasinya ke Polrestabes. Ketemu nanti sama jupernya, ketemu sama jupernya. Melihat Pak pelakunya di sini, barulah kami tangkap kan begitu. Atau Dari malam-malam. kesaksian satu pelaku itu gimana tuh bang? Ini yang belum tahu saya. Karena Iya. saya nangani Itu dia Pak, kasusnya. karena mandeknya penyelidikan, makanya apa nggak tahu bagaimana kesaksian daripada Iya. pelaku yang saat ini. Kalau mungkin penyidikan berjalan dengan mulus sesuai dengan peraturan SOP, mungkin udah kami nggak akan di sini hari ini Pak. Nggak seperti kita hari ini. Udah 4 bulan ya? 4 bulan. Ya. Bang, izin bang, setelah adik-adik aksi ini apa kira-kira tindakan dari Polda setelah mengetahui kondisi dari informasi adik-adik ini? Dari Direktorat Iya. Kriminal Iya, Pak. Umum Izin, Pak. sudah menyampaikan Jelas, akan Pak. mengawal. Oh ya. Mengawal perkara ini supaya Apa cepat tindakan ke tuntas. depannya nih bang? Setelah Akan mengawal perkara ini, kasus ini supaya cepat tuntas. ya, Termasuk menangkap pelaku-pelaku yang lain. ya, bang, izin bang, ini kan satu pelaku udah ditangkap. Abang udah komunikasi ke sana bang. Ini kan surat hari apa kalian masuk di? Hari Senin, Sabtu ya. Udah ada komunikasi belum bang sama pihak dari Polres Medan bang? Belum, setelah ini kami akan koordinasi. Iya. Koordinator aksi Arya Sinurat mendesak Kapolda untuk mencopot penyidik yang dinilai lamban dan membuka kasus ini secara transparan. Meski penuh emosi, aksi damai ini berakhir tertib. Namun para mahasiswa memberi peringatan. Mereka akan kembali turun ke jalan jika keadilan masih juga tertunda. Ya bang, sebelumnya kami dari kelompok mahasiswa pemerhati keadilan Sumatera Utara hari ini datang ke Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan aksi damai untuk menindaklanjuti kasus dugaan pembunuhan pada 21 Februari 2025 lalu terjadi di Jalan Selambo yang dimana mengakibatkan meninggalnya satu warga sipil, dan kami menduga kuat pada saat ini masih banyak pelaku-pelaku yang masih berkeliaran, para pelaku yang belum ditangkap polisi dan hanya masih satu tersangka, dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut serta perkembangan kasus diungkapkan oleh polisi tersebut, yaitu pada LP 591/2, dan kami menuntut kepada Kapolda Sumatera Utara untuk mencopot penyidik karena dinilai lamban terhadap kasus LP 591/2/2025. Yang kedua, kami meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk bisa membuka kasus secara terang benderang, karena kami mengingat dalam lapangan masih banyak pelaku-pelaku berkeliaran di luar sana yang belum bisa diproses hingga saat ini. Dan kami meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk selalu melindungi warga masyarakat sipil dan selalu berpihak atas segala bentrok yang ada terkait lahan dan kerisauan pada masyarakat sipil tersebut. Aksi damai ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan pada hukum hanya akan tumbuh jika keadilan benar-benar ditegakkan. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, A. Sinurat, Kedan TV melaporkan.